perkenalkan nama aku Widya N. Simorangkir, NIM 180301095 dari Agroteknologi 2. Pada video ini aku akan bahas tentang kakao. Ada dua topik, yang pertama bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini, dan yang kedua apakah biji coklat atau biji kakao masih jarang difermentasi di Indonesia. Jadi berikut jawaban saya, simak video ini. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan sektor perkebunan yang peranannya penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Indonesia merupakan produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Meskipun menjadi salah satu produk andalan, komoditas kakao Indonesia tetap menghadapi masalah. Salah satunya komoditas kakao yang diekspor sebagian besar dalam bentuk bahan mentah. Sebesar 80% ekspor kakao Indonesia sampai tahun 2010 masih dalam bentuk biji kakao. Ekspor biji kakao yang lebih besar menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan potensi nilai tambah dari hasil industri pengolahan kakao. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga yang jauh antara biji kakao dengan kakao olahan. Selain itu, biji kakao Indonesia bermutu rendah, terkontaminasi jamur, serangga, dan kadar kotoran tinggi. Sehingga dengan harga biji kakao yang sudah rendah, masih juga dikenakan pemotongan harga. Rendahnya mutu biji kakao Indonesia disebabkan belum difermentasi, minimnya sarana pengolahan, dan lemahnya pengawasan mutu, serta penerapan teknologi pada seluruh tahapan pengolahan biji kakao. Rendahnya mutu kakao tersebut terutama karena kemampuan petani perkebunan kakao, baik kemampuan untuk memanfaatkan teknologi maupun kemampuan terkait dengan pengetahuan manajerialnya, sehingga perilaku petani perkebunan kakao pada umumnya cenderung memperdagangkan biji kakao yang tidak difermentasi. Ada juga petani yang ditemui tidak melakukan fermentasi pada biji kakaonya karena beberapa alasan. Yang pertama, buah yang didapat sedikit. Yang kedua, petani ingin mendapatkan uang lebih cepat. Yang ketiga, harga yang diperoleh dari pengepul untuk kakao yang difermentasi tidak berbeda jauh dengan biji yang tidak difermentasi. Pada 1 April tahun 2010, pemerintah menetapkan kebijakan bea keluar secara progresif terhadap ekspor biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2010 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Sejak diberlakukannya kebijakan bea keluar, terjadi perubahan tren antara ekspor biji kakao dengan ekspor kakao olahan. Ekspor biji kakao sebelum tahun 2010 memiliki tren meningkat, kemudian trennya menurun setelah tahun 2010. Pada tahun 2010, ekspor biji kakao mencapai 432.000 ton, kemudian mengalami rata-rata penurunan 21% setiap tahun menjadi 63.000 ton tahun 2014. Sedangkan ekspor kakao olahan yang cenderung stagnan sebelum tahun 2010 menjadi meningkat tajam setelah tahun 2010. Ekspor kakao olahan yang awalnya 118.000 ton pada tahun 2010 menjadi 266 ton pada tahun 2014, atau memiliki rata-rata peningkatan sebesar 32% setiap tahun. Selain itu, setelah tahun 2010, dominasi ekspor biji kakao mulai bergeser ke kakao olahan. Tahun 2014, ekspor kakao olahan mendominasi ekspor kakao Indonesia dengan share sebesar 80%. Kebijakan bea keluar yang ditetapkan pemerintah tahun 2010 berhasil meningkatkan volume ekspor kakao olahan, tetapi masih belum optimal. Volume ekspor kakao Indonesia menurun sejak adanya kebijakan tersebut. Kakao sebagai salah satu komoditas andalan pada sektor perkebunan penyumbang devisa bagi negara sebesar 1.053 miliar dari ekspor biji kakao dan produk kakao olahan pada tahun 2012. Pada tahun 2016, komoditas unggulan kakao mencapai kinerja sebesar 26.272.000 miliar rupiah dan luas areal 1.701.551 hektar. Jadi kesimpulannya, perkembangan ekspor produk kakao Indonesia masih belum optimal dan fermentasi biji kakao masih sangat rendah di Indonesia.
Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan.